Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 14 ayat 10. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, nas hari ini merupakan bagian dari kisah peristiwa dipenjarakannya dan dibunuhnya Yohanes Pembaptis atas perintah Herodes Antipas. Herodes merupakan raja yang menguasai dan memerintah daerah Galilea. Penyebab utama dipenjarakannya Yohanes Pembaptis adalah karena ia menegur dengan tegas kesalahan yang dilakukan oleh Herodes. Sebagai seorang penguasa, Herodes Antipas melakukan sebuah tindakan yang tidak bermoral. Ia menikah dengan istri saudaranya yaitu Herodias. Melihat penyimpangan ini, maka Yohanes Pembaptis menegurnya. Setelah ditegur, Herodes tidak bertobat. Namun Yohanes Pembaptis justru dimasukkan ke dalam penjara. Pada suatu hari setelah putri dari Herodias yang bernama Salome menari dan menawan hati Herodes, maka ia berjanji untuk memberikan segala yang diinginkan. Lalu Salome meminta hadiah dan permintaan kepada Herodes, yaitu memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan membawa kepalanya di atas talam. Karena Herodes sudah berjanji, maka ia tidak dapat mengingkarinya. Oleh karena itu Herodes memerintahkan pegawai istana untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan setelah dipenggal, dibawanyalah kepala itu ke istana. Saudara yang dikasihi, demi kebenaran, Yohanes Pembaptis rela untuk menderita. Karena ia telah menegur, karena ia telah menyatakan kebenaran. Ia menanggung sebuah konsekuensi. Demi membela sebuah nilai luhur, ia rela menanggung resiko dihukum mati di tangan seorang penguasa yang lalim. Saudara, hidup untuk memperjuangkan kejujuran dan kebenaran ternyata tidak selalu mudah. Perjuangan dan keberanian kita bisa berbuah penderitaan, bahkan mungkin ancaman kehilangan nyawa. Namun sekalipun demikian, firman Tuhan meneguhkan kita untuk senantiasa menyatakan kebenaran tanpa keraguan. Panggilan untuk menyatakan kebenaran berlaku bagi setiap orang percaya yang telah mengalami anugerah Allah, yang telah diselamatkan dalam Kristus Yesus, dengan hikmat, keberanian, dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan menolong. Tentulah kita yang lemah ini akan dimampukan. Mari hidup dan belajar seperti Yohanes Pembaptis yang jujur, saleh dan penuh keberanian menyatakan kebenaran, meskipun diolok dan dicela. Saudara yang dikasihi, semoga firman hari ini memberkati kehidupan kita. Tuhan kiranya melimpahkan anugerah dan berkat bagi kehidupan saudara. Amin.